Ayo, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 14 Offering C yang beranggotakan saya sendiri, Azhar Hinatana Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Dewi dan Mika Putra. Saya Sultan Widyasta Kurniawan. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi dengan AI tentang beberapa keyword yang telah kami pilih. Nah, di sini ada 5 keyword yang telah kami pilih, di antaranya neural network, net bias, Bayesian, Bayesian network, decision tree, dan logistic regression. Nah, di sini kami sudah mengajukan pertanyaan dengan eh, ketentuan pertanyaan yang telah disediakan, yakni bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik neural network, net bias, Bayesian network, decision tree, dan logistic regression. Ini bisa langsung dilanjutkan. Nah, baik di sini eh, Google Gemini langsung memberikan feedback berupa beberapa pertanyaan dan tersedia juga eh, sebuah studi kasus ya. Jadi di sini studi kasusnya adalah eh, mengenai sistem klasifikasi keluhan pelanggan, di mana sebuah perusahaan e-commerce besar ingin membangun sistem otomatis untuk menangani ribuan keluhan pelanggan yang masuk setiap hari melalui teks atau email dan chat. Nah, Anda diminta untuk mengevaluasi 5 algoritma berikut: neural network, noise bias, Bayesian network, decision tree, dan logistic regression. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan diantaranya yang pertama ada, jika tujuan utama perusahaan adalah memiliki model yang sangat cepat dilatih atau training time singkat dan bekerja sangat baik untuk klasifikasi teks berdasarkan frekuensi kata atau seperti memisahkan pesan, spam versus bukan spam, algoritma mana yang paling efisien untuk dipilih? Berikan alasannya. Kemudian yang kedua mungkin bisa di-scroll ya. Kemudian yang kedua ada, jika tim manajemen ingin sebuah model yang interpretable atau hasilnya mudah dijelaskan secara logika manusia, agar mereka tahu persis faktor apa yang membuat seorang pelanggan dikategorikan sangat kecewa, algoritma mana yang paling cocok? Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya, apa resiko utama jika Anda memaksakan penggunaan deep neural network untuk kasus yang jumlah datanya sangat sedikit atau misal hanya ada 100 data keluhan? Silahkan jawab berdasarkan pemahaman Anda mengenai karakteristik masing-masing algoritma tersebut. Nah, karena ini bilangnya silahkan jawab berdasarkan pemahaman Anda ya guys. Jadi kita mungkin di sini diskusi dulu kali ya, apa itu neural network, net bias, dan beberapa keyword lainnya yang telah kita pilih. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu neural network. Kita bahas dari yang paling awal dulu deh. Nah, mungkin akan saya jelaskan secara singkat mengenai neural network. Oke, boleh. Nah, neural network itu kan jaringan saraf tiruan yang mana terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, Oke, algoritma ini itu sangat kuat untuk data yang sangat kompleks, namun oke, bekerja seperti black box atau kotak hitam yang hasilnya sangat akurat. Akan tetapi, hampir mustahil bagi manusia untuk menjelaskan cara
secara logis mengapa sistem memutuskan A atau B dalam bentuk aturan yang sederhana. Oke, itu buat neural network ya. Buat Nah, intinya untuk yang bias, naive Bayes oke. itu algoritma yang menggunakan teori probabilitas sederhana, di Mhm. mana ya menghitung peluang setiap fitur secara terpisah. Mhm. Kelemahannya itu ia mengasumsikan semua variabel tidak saling berhubungan atau independen. Oke, buat Bayesian network, kira-kira tahu juga gue. Tonton mungkin? Hmm, Bayesian Network itu versi lebih canggih dari Naive Bayes yang biasanya menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel menggunakan graf. Mhm. Meski bisa menangani hubungan kompleks, bentuk grafnya seringkali terlalu teknis dan rumit untuk dipahami secara instan oleh orang awam ataupun tim bisnis. Oke. Decision tree Mhm. algorit- algoritma ini memecahkan data menjadi cabang-cabang berdasarkan pertanyaan ya atau tidak. Oke. Ya, modelnya modelnya menyerupai alur pikir manusia dan outputnya seperti diagram pohon secara visual. Oke, mungkin yang dari untuk logistik regression dari aku ya. Di sini sepemahamanku algoritma ini tuh algoritma statistik yang memberikan bobot atau koefisien pada setiap variabel untuk menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1. Nah, meskipun cukup transparan ya, penjelasannya berbasis angka statistik, di sini bukan alur logika, jika maka yang intuitif gitu kan. Mungkin kita bisa balik ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin. Adakah dari kalian ada yang tahu guys atau perlu dibaca lagi nih? Hmm. Kenapa Untuk gitu? pertanyaan pertama kan, jika tujuan utama perusahaan adalah memiliki model yang sangat cepat dilatih Hmm. dan bekerja sangat baik untuk klasifikasi teks berdasarkan frekuensi kata, seperti memisahkan pesan spam atau bukan spam. Nah, untuk kasus itu mungkin menurut saya model yang paling cocok itu naive Bayes. Kenapa juga Nah, gitu? mengapa begitu? Karena waktu trainingnya itu singkat. Oke. Naive Bayes sendiri itu hanya perlu menghitung frekuensi kemunculan kata dalam setiap kategori, sehingga proses belajarnya jauh lebih cepat dibanding algoritma yang menggunakan iterasi atau optimasi kompleks. Oh, Terus juga algoritma ini itu cocok untuk teks karena bekerja dengan sangat baik pada data yang berdimensi tinggi, seperti ribuan kata unik dalam email atau chat. Karena asumsi kemandiriannya antar variabel itu memudahkan perhitungan matematis. ditulis aja kali Will. Nah, nah, Yuk, apakah perlu ditulis? boleh. Baik, Oke. Jadi tadi menurutmu algoritma yang paling nomor cocok, satu, naif bias. oke.
Alasannya, Karena mungkin singkat saja ya. oke, Karena training time-nya singkat, ini perlu, bener kan? iya ya benar Atau sih. salah? Tipe-tipe training time-nya singkat, Karena juga perlu, hanya perlu, sangat cocok, oke. sangat cocok untuk X dan yang terakhir itu bukan yang terakhir sih. Sebenarnya ya naif bias ini sendiri itu standar industri. Nah, udah sih mungkin itu untuk nomor satu dari aku. Mungkin aku mau coba jawab yang nomor 2 ya, Will. Ya, silakan. Jika tim manajemen ingin sebuah model yang interpretable, misalnya model dijelaskan secara logikal agar mereka tahu persis faktor apa yang membuat seorang pelanggan ketika sangat kecil. Hmm, di sini mungkin ya semoga benar ya. Menurutku pakai decision tree atau pohon keputusan karena Oke, kita ingat dari hasil dari decision tree tadi itu kan berbentuk diagram alur yang bisa dibaca seperti bahasa manusia ya. program Eh, diagram. ini kamu langsung tulis Kamil. Iya, tak tulis langsung. Oke, karena berbentuk diagram alur yang bisa dibaca seperti bahasa manusia. Nah, eh, di sini tuh, ya bentar, aku tak ngomong ya. Di sini tuh tim manajemen nantinya itu bisa lihat dengan jelas gitu variabel atau kata apa yang jadi akar keputusan sehingga mereka tahu persis gitu faktor pemicu keluhan pelanggan. Itu menurut kalian perlu dimasukin nggak? Nah, transparan berarti. Ya, tuh, gitu sih. Kalau dari aku mungkin Apakah sudah cukup untuk nomor dua? sudah kali Will. Ke nomor 3, lanjut nomor 3. Lanjut nomor tiga. Karena berbentuk diagram alur yang bisa dibaca. Berarti ini bisa kita anggap visualisasinya jelas. Ya, gitu maksudku. Terima kasih Will. Nah, baik. Untuk yang nomor tiga, apakah mau menjawab? Hmm, Pertanyaannya kan apa resiko utama jika memaksakan penggunaan deep neural network untuk kasus yang jumlahnya data sangat sedikit, misal ada 100 keluhan. Hmm, Mungkin jika datanya datanya hanya ada 100 ya, Mhm. mungkin data ap- eh, mod, meng- Overfitting kali ya resikonya.
Overfitting. Iya, Apa itu? jadi kan eh di sini tuh kan permisalannya itu kan ada 100 data. Nah, otomatis kan di sini tuh mungkin ada ketidakmampuan generalisasi gitu. Jadi modelnya kan bakalan menghafal, misalnya kayak menghafal 100 data secara detail, termasuk eh, noise atau kesalahan kecil di dalamnya kan. Nah, di sini tuh dia bukan mempelajari pola umumnya gitu. Jadinya mungkin bakalan ada keluhan baru yang sedikit berbeda gitu. Jadinya modelnya tuh bakalan gagal bakalan gagal memprediksi dengan benar gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kayak parameternya itu terlalu banyak gitu loh, Wiro. Oh, Gitu. berarti parameter yang dibutuhkan untuk neural network sendiri kan butuhnya banyak banget Heeh. untuk dilatihnya. Nah, ini kalau cuma 100 kan berarti kurang. Iya. Oh, begitu. Gimana Oke. bahasnya? Mungkin apakah ada tambahan kira-kira supaya kalau datanya cuma 100 gitu cocoknya pakai apa? Hmm. Berarti di neural network ini cocoknya untuk data-data yang model yang berat dengan data yang banyak. Iya. Kalau misalkan cuman 100 data tuh informasi yang dia dapat tuh nggak cukup gitu loh buat menyesuaikan parameter parameter tersebut secara kuat gitu. Secara apa ya bilangnya secara akurat gitu loh. Gitu. Oke, mungkin kalau datanya cuma 100 begini bisa pakai yang lain ya seperti logistik Iya. Logistik atau noise bias juga bisa harusnya atau gitu. bias. Ya, oke. Gitu kah, Sultan? Setuju nggak? Iya, iya. Oke, kita coba jawab di Gemini ini. Yeay. Baca dulu kali ya, Will. Iya, Banyak ya, tapi nggak baca intinya aja. ya. Mari kita bedah sedikit. Yang pertama ya, noise bias dan klasifikasi teks. Pilihan Anda tepat. Noise bias bekerja berdasarkan probabilitas bersyarat dengan asumsi independen independensi antar kata. Karena ia hanya melakukan perhitungan frekuensi kemunculan kata atau counting, proses trainingnya hampir instan dibandingkan model berbasis gradient. Inilah alasan mengapa ia tetap menjadi baseline yang tangguh untuk developer PAM hingga saat ini. Yang kedua, tepat sekali. Decision tree adalah model white box. Kita bisa melacak jalur keputusan dari root map hingga ke leaf node. Oke, yang ketiga, benar, overfitting adalah musuh utama. Wow, kita dikasih analogi guys. Menggunakan deep neural network dengan jutaan parameter untuk 100 data, itu ibarat menggunakan eskavator raksasa hanya untuk memindahkan satu sendok pasir. Nah, Dampak, terlalu berlebihan berarti ya.
model akan menghafal noise atau detail spesifik dari 100 data tersebut sehingga ketika ada data baru yang sedikit berbeda, akurasinya akan anjlok atau kemampuan generalisasi buruk. Oke, gitu. Ya, sudah. Apakah cukup? Sudahkah cukup diskusi kita hari ini dengan Google Gemini, guys? Saya rasa mungkin sudah cukup lah. At least kita jadi tahu lah ya, eh, neural network tuh kayak gini, gini, gini. Terus kayak algoritma yang lain tuh cocoknya buat apa kalau misalkan di kehidupan nyata, di industri gitu ya. Nah, betul sekali. Oke, mungkin sekian ya diskusi kita hari ini. Mungkin kita akan ketemu di diskusi kita selanjutnya dengan keyword yang berbeda. Mungkin sekian dari kelompok 14. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.